Kenapa Tuhan Yesus katakan Petrus menjadi batu sandungan pada saat itu? Kalau perikop firman Tuhan katakan di atas, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya, ketika Yesus sedang memberitahukan tentang penderitaannya, Dia memberitahukan bukan hanya kepada seorang Petrus, tetapi kepada murid-muridnya. Itu dikatakan dalam ayat 21. Berarti bukan hanya Petrus, toh ada 11 murid lagi yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saudara, hanya Petrus yang mengkomentari, hanya Petrus yang memberanikan diri untuk bertindak di hadapan Yesus pada saat itu. Apakah ke-11 murid itu tidak punya mulut untuk berbicara? Punya. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat 22, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau ditarik ini saya ke samping ditegur dia, saya kira-kira apa yang ada di pikiran jemaat yang lain? Kan kira-kira gitu kan? Coba. Hebat kali ya tuh itu ya. Berani dia negur pendeta. Wow. Sampai ditarik lagi. Maka saya pinjam istilah terlalu lancang. Ada sesuatu hal yang kebablasan yang tidak dapat dikontrol oleh seorang Petrus. Dia melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kewajaran, yang melampaui etika yang berlaku saat itu. Ditarik dia Yesus, ditegur lagi, dinasehati. Kira-kira siapa sih Petrus dibandingkan Tuhan Yesus? Ia jari-jari lagi, enggak begitu, begininya, enggak akan terjadi kau dibunuh. Ya kan? Itu katanya kan? Dalam ayat 22. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kenapa kita sering menjadi batu sandungan? Salah satu ini, terlalu lancang, terlalu maju, terlalu cepat, terlalu berani, tidak berpikir panjang akan segala sebab dan akibat yang akan muncul di kemudian hari oleh karena tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Terkadang kita melakukan hal yang sama seperti hal yang dilakukan oleh seorang Petrus. Pembajuan ibadah, lepas kontrol dia, saudara. Dia tarik Yesus, dia tegur Yesus. Menurut rasional dia, apa yang dia lakukan itu benar, tidak ada salahnya. Tetapi Yesus justru tidak menginginkan itu. Dia pikir Yesus akan senang, Yesus akan simpati kalau Petrus katakan, kiranya itu tidak akan sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lantas Yesus akan senyum, Yesus akan bahagia kalau seolah-olah ada pembelaan, ada dukungan moral yang dilakukan oleh seorang Petrus. Padahal tidak. Bahkan dalam ayat 23 Yesus berkata dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau
suatu batu sandungan bagiku. Ada satu kalimat yang memiliki makna menjadi satu tamparan yang begitu keras bagi Petrus. Dia masuk ke ranah atau ke zona yang sebenarnya tidak harus dia campuri. Sedangkan yang 11 lagi murid-murid diam saja. Bukan mereka tidak tahu persoalan, bukan mereka tidak mendengar, ya. Terkadang kita pun melakukan hal yang ceroboh seperti apa yang dilakukan oleh seorang Petrus. Artinya, dan sesudah persoalan ini molotaboto sekop tak campuri. Kadang tujuan kita mungkin motivasi kita supaya saya bisa berkontribusi, supaya saya bisa ambil bagian. Tapi gawe tambah keruh suasana, tambah kotor, tambah recok, tambah nggak karu-karuan. Dan ini dialami oleh seorang Petrus. Dia pikir ucapannya itu akan diapresiasi. Ternyata berbanding terbalik dari apa yang dia konsep dalam pikirannya, dalam logikanya. Yesus justru memberikan kata-kata yang sangat pedas, kata-kata yang menjadi tamparan bagi Petrus. Enyahlah engkau ini. Ya, engkau jadi batu sandungan bagi. Lama hotus asigonis, agari hodo, magaori. Gabi hodo mangaributi, gabi hodo mabain sesuatu. Nasudillah, Yesus katakan itu bukan untuk mencari pembelaan, tetapi memang harus dikatakan supaya tujuannya murid-murid ini dikuatkan. Nah, kalau hal itu terjadi, Yesus harus masuk ke dalam penderitaan itu, karena saat dan waktunya sudah tiba. Murid-murid tidak kendor, murid-murid tidak kecut dan tawar hati, murid-murid tidak oleng dan tidak jatuh imannya oleh karena penderitaan yang mereka lihat yang dialami oleh Yesus, penderitaan yang begitu besar. Sebenarnya tujuan Yesus cerita itu, tetapi terkadang kita begitu, ya. Jangan terlalu maju. Saya pun kadang sampai istri mau saya katakan, kalau kita dengar begini, jangan terlalu ini, ya, jangan terlalu maju. Lihatlah udah butuh mukanya saya itu. Kadang saya curhat kepada istri, karena memang istri lah tempat curhat. Di samping kita curhat kepada Tuhan melalui doa. Saya bilang, jematin daripada malas saya. Lalu dia katakan, saudara gue dipaksa-paksa. Siapa mau dipaksa? Bahasa dipaksa itu kesannya negatif. Ya, saya percaya kesannya negatif. Selalu saya tegur. Saya ceritakan itu maksudnya. Ya, walaupun kita hanya sebatas membahas, di samping kita berdoa, ya kan? Kesannya negatif, janganlah. Ya, saya mau minta sebenarnya kalau ada ide-ide atau solusi, ternyata ada kata yang sedikit agak negatif lalu saya luruskan. Ya. Sama ini seperti Yesus cerita. Tujuannya bukan untuk ditanggapi kemana-mana. Tujuan Yesus cerita bukan untuk terlalu dalam kita masuk ke dalam persoalan itu. Toh Yesus yang akan mengalami, toh Yesus yang akan menderita, Dia yang akan memikul salib, sedikit pun tidak akan ditimpakan kepada murid-murid. Tetapi tujuannya asa margo guru lagi, supaya mereka kuat,
supaya tidak kaget nanti. Dan beban moral Yesus sudah lakukan, itu sudah diberitahukan. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya sekali, tetapi 2 kali, bahkan sampai 3 kali Yesus menceritakan itu di waktu yang berbeda. Selalu dia ingatkan, dia ingat kepada murid-muridnya, bukan kepada siapa-siapa. Kenapa? Karena muridlah yang terdekat dengan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya suami cerita kepada istri, karena istrilah yang terdekat dengan suami. Demikian timbal baliknya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya tidak kapasitas Petrus untuk menegur, untuk menasihati Tuhan Yesus. Kita pun sering begitu, kadang terlalu maju. Kebablasan kita menasihati, ya, tanpa sadar kita menasihati orang tua kita, ya, bahkan pendeta kita, bahkan orang-orang yang lebih di atas kita, tanpa ada batasan-batasan. Kalaupun ada mungkin ide yang akan tersampaikan, sah-sah saja, tetapi sampaikanlah dengan perkataan yang punya etika. Bukan berarti harus memaksakan kehendak kita, masukan kita, ya. Jadi yang pertama, alasannya kenapa Yesus katakan Petrus itu menjadi batu sandungan, karena dia menjadi orang yang terlalu lancang. Kalau kau selama ini terlalu lancang, mulailah rem. Kalau orang Batak berkata, apa istilahnya, jolo didilat bibir baru didokon hata, mulai tarik. Artinya segala yang kita ucapkan, kalau boleh kita pikirkan dulu, ya, kita hayati dulu, kita pahami, kita renungkan, baru kita ucapkan, supaya tidak gelepotan, supaya tidak bersalahan, merampalangan, ya. Jadi tersampaikan dia dengan baik, tersampaikan dia dengan rapi, tersampaikan dia dengan indah. Begitu sudah. Istri saya ini buat saya ajaran. Orang saya kan pola sehari itu bisa minum berjanita. Tinatahan atau panon bosan. Mula martanya ko unang pahatopu. Adong do aturan nada. Artinya bukan hanya sekedar lambat. Kalau hanya sekedar lambat, nggak ada maknanya. Yang saya maksud, ketika kita lambat, di dalam saat-saat itulah kita bisa saling, kita pikir dulu, kita renungkan, kita pahami apa yang akan kita ucapkan. Ayang yakin dan percayalah, doamu monoton nanti. Kau disuruh berdoa hari ini, ya, itu doamu. Bulan depan itu juga ya doa. Padahal firman Tuhan katakan, Roh Kudus mengajari caranya bagaimana kita akan berdoa. Kalau diajari nggak mungkin itu aja kan. Sama kalau diajari kita bahasa Inggris, mungkin nggak hanya yes no saja yang kita bisa sebut. Enggak dong. Kalau ada yang mengajari, kalau doamu pun adalah doa yang diajari oleh Roh Kudus, tidak mungkin bahasamu begitu-begitu saja, tidak mungkin tutur katamu, doamu begitu-begitu saja. Bukan saya katakan Tuhan anti kepada yang begitu-begitu saja, tidak. Tapi anak Tuhan kan harus memiliki kemajuan.
Sama itu kalau khotbah kita pun khotbah yang diajari Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, maka khotbahmu pun tidak akan mungkin begitu saja. So kita teman do, olah naik berdiri berjadi terator ibu tu je mati atau pinap parau ni sinuin nah. Pernah saya punya kawan Marga Arhuan, dia cerita kalau pendeta kami berkhotbah Pak, asal dah dia lah khotbah bapak itu janda di saraf, kan? Tapi kalau istrinya beda. Tapi kalau sudah bapak itulah om itu yang khotbah janda di saraf. Emang nggak habis-habis ya terkupas itu. Itu kalau udah bapak itu khotbah. Itu terus topiknya janda di saraf. Nggak hurufnya nanti naik foto lalu naik janda di saraf. Jangan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan terlalu maju. Jangan gegabah. Jangan tidak terkontrol engkau. Segala sesuatu engkau campuri, segala sesuatu engkau respon. Terkadang tidak diminta, tidak dipersilakan, engkau merespon, tetapi engkau terlalu berani. Odo jadi hasisega. Ada saatnya mungkin kita akan diminta. Jadi batu sandungan. Bersyukur 11 murid lagi tidak merespon. Kalau sempat ada yang ikut-ikutan, dia berani ya, saya dulu lah. Saya bilang dulu. Tapi satu saja yang merespon, persoalan sudah runtut, sudah ribet. Yang kedua, yang pertama tadi Petrus terlalu lancang, bisa dicatat ya. Mulu ini yang dicatat Bapak. Kejemito. Yang kedua dalam ayat 22b. Ayat 22b firman Tuhan katakan, katanya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus menawarkan solusi dengan cara duniawi, dengan pikirannya, bahkan dia mencoba menawarkan satu solusi dengan cara yang instan. Ya. Dan seolah-olah Petrus mencoba menjadi satu pahlawan kesiangan pada saat itu. Dia mencoba membela Yesus. Ihalakan doa dong Tuhan lagi bela. Anggo di kita Kristen dan kita membela Tuhan. Tuhan dong membela kita. Puji Tuhan. Bagi orang Kristen, engkau tidak perlu sibuk untuk membela Tuhanmu. Tetapi Tuhanlah yang akan mengambil tindakan membela hidupmu dan saya. Jangankan pembelaan manusia, pembelaan malaikat pun tidak penting bagi Allah. Ya. Naik satu tingkat ya. Jangankan pembelaan manusia, pembelaan malaikat pun tidak diperlukan oleh Tuhan. Karena dia mampu membela dirinya sendiri. Ya. Dia mampu membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Dia mampu melepaskan dirinya sendiri. Tidak perlu ada campur tangan manusia. Yang kedua, kenapa dikatakan dia menjadi batu sandungan?
mencoba untuk membela Tuhan pada saat itu. Walaupun menurut konsep dia mungkin itulah yang benar dan tidak ada salah. Yang ketiga, dalam ayat 23 firman Tuhan katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Janganlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Artinya di sini Petrus gagal paham. Tahu ya kalau dibilang gagal paham ya? Kita memikirkan lurus, orang lain memikirkan yang beko-beko. Kita memikirkan yang positif, orang lain memikirkan yang beko-bekonya. Makanya tadi dalam kesaksian pun saya katakan, mana nama tong mangkatai dua, uceri tahu pio, dan lalu mengumbar persoalan keluarganya. Ale tujuanku asal rak membuat kita ditanyangkan. Bisa saja kalau itu tidak tersampaikan, akan ada yang bengkok-bengkok di pikiran orang yang mendengar. Itu kan? Apa tujuanku untuk Nadine Gardo? Murni dari altar ini saya saksikan. Bukan untuk membahas-bahas yang tidak penting. Kalau udah saya sampaikan pun begitu tetap masih bengkok-bengkok, ya udahlah, Tuhanlah urusannya, ya kan gitu. Kadang begitu saudara. Tujuan kita lurus, orang lain memikirkan yang bengkok-bengkok, yang aneh-aneh. Kemana-mana dia pikirin. Gagal paham, tidak nyambung. Apa yang dimaksud oleh Yesus tidak nyambung dengan apa yang dimaksud oleh Petrus. Yesus katakan, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan hanya sebatas apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikiran manusia ini terbatas adanya, tidak akan pernah mampu menembus segala pikiran Allah yang bersifat ilahi, yang supranatural, yang tidak dapat kita pikirkan dengan kemampuan logika dan rasional kita. Meraduh hata baik, nggak akan pernah mampu kita untuk mendeteksi kedalaman pikiran Allah. Apa-apa yang ada dalam kerangka cara Allah berpikir. Sehingga kita tidak perlu terlalu berani, terlalu cepat berucap. Seperti firman Tuhan yang disampaikan saudara Atui dalam ibadah Selasa di gereja ini. Apa firman Tuhan itu? Hendaklah kamu cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Yang terlalu cepatnya berkata-kata si Petrus ini. Iya kan? Kita dengar aja dulu. Ada yang tidak kita pahami, kita tanya. Kan kita begitu. Kita cepat mendengar tetapi harus lambat berkata-kata. Jangan sebaliknya. Lambat mendengar, cepat berkata-kata. Sedikit yang kita dengar, yang kita omongkan di luar sana udah banyak. Tidak boleh, jangan kita bolak-balik. Tetapi kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang demikian kecerobohan kita, tapi perbaikilah mulai hari ini. Kita percaya kesempatan demi kesempatan akan Tuhan berikan bagi kita. Petrus pun begitu. Bukan berarti kalau dia sudah jadi murid lantas tidak ada lagi yang kurang. Kita pun begitu. Bukan berarti kalau sudah jemaat tidak ada lagi yang kurang. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun ada yang kurang, pendeta pun ada yang kurang. Tetapi mulailah kita berbenah
supaya Tuhan berkati hidup kita. Ya. Jadi ada 3 hal yang membuat Petrus dikatakan Yesus sebagai batu sandungan. Batu sandungan itu adalah karena hidup kita orang lain terhambat. Ya. Jika karena suamimu engkau terhalang untuk beribadah, maka suamimu itu menjadi batu sandungan bagimu. Bagi suami, jika karena istrimu engkau tidak datang beribadah, berarti istrimu jadi batu sandungan. Jika karena teman-temanmu, jika karena keluarga, engkau terganjal, engkau tidak datang lagi beribadah, berarti teman-temanmu, keluargamu itu menjadi batu sandungan bagi. Terkadang begitu, saudara. Tidak harus kita larang orang untuk beribadah. Contoh, teman kita ini sudah mau ibadah, atau kita ini udah mau ibadah, tapi datang teman kita, ayo kita ke mall, saya beliin ini itu, saya traktir makan ini. Kita jadi tidak datang ibadah. Dia tidak bilang, tidak ada kalimat yang terucap jangan kau ibadah. Dia mengajak, ikhlas dia untuk mentraktir kita bayar. Kita jadi tidak ibadah karena pernyataan dia. Maka cara dia itu menjadi sandungan bagi kita. Terlepas dari dia sadar atau tidak sadar, tetapi itulah faktanya. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Andai kata Yesus tidak katakan itu, nyala engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, belum tentu juga Petrus menyadari dia itu sedang menjadi batu sandungan bagi Yesus. Belum tentu dia menyadari. Tapi Yesus sampai berterus terang, bahkan dengan kata-kata yang pedas. Saya percaya karena Yesus menganggap apa yang dilakukan oleh Petrus ini sudah melampaui batas. Ya, jadi luar biasa, dari 12 murid Tuhan Yesus baru hanya Petrus yang berani menegur Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Kalau luar biasa dalam hal yang baik, puji Tuhan. Tapi ini kan luar biasa dalam hal yang tidak baik atau kurang baik. Ya. Jangan jadi batu sandungan. Markus 14 ayat 1 sampai 9. Tidak bisa lagi ditampilkan ya. Sudah hilang laptop kita. Markus 14 ayat 1 sampai 9. Mulai dari ayat yang ketiga ya. Markus 14 mulai dari ayat yang ketiga. Saya langsung ke ayat keempat saja. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Orang yang mau memberi, orang yang mau melayani Yesus. Ada juga salah seorang murid Tuhan Yesus yang menjadi gusar, yang menjadi keberatan. Uang bukan uang dia,
orang mau melayani, orang mau berkorban, ada orang yang mau memberi dengan sukacita, dengan rela. Dia mau mengganjal, dia mau menghalangi, dia mau membelokkan pelayanan orang lain. Sayang sekali itu minyak mahal. 300 dinar loh, minyak mahal itu. Saudara tahu 300 dinar itu berapa? 1 dinar upah pekerja 1 orang dalam 1 hari. Kalau 4,5 juta basic berarti 1 hari sekarang 150.000 toh. Helium telur hari 150.000 kali 300 hari berapa itu? Coba deh. Ya, itu ditumpahkan begitu saja. Rp45 juta. Memang bukan uangnya sedikit. Siapa nama murid itu? Kalau tadi yang pertama Petrus, kalau yang ini Judas Iskariot. Ya, Judas Iskariot. Di ayat lain, di pasal lain dikatakan nama murid itu adalah Judas. Dia mau menjadi batu sandungan. Dia tidak pernah diminta untuk menanggapi, untuk merespon itu. Dia melihat, tetapi dia memberanikan diri nimbrung, ikut mencampuri persembahan yang akan diberikan untuk meminyaki, mengurapi Yesus saat itu. Dia mau gagalkan dengan alasan, dengan dalih lebih bagus itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Oh, bukan begitu. Jangan paksakan konsep caramu berpikir dengan konsep cara Allah berpikir yang tidak pernah bisa berjalan seiringan. Kalau terus itu kita paksakan, maka kita akan dicap menjadi orang yang terus membawa sandungan. Iya, ini pun murid Judas Iskariot yang memang di pikirannya hanya selalu uang. Dia pun menjual Yesus karena nilai uang. Tidak ada lain dari situ. Ada orang ikut Tuhan, tapi motivasinya selalu uang dan uang. Ada. Jangankan orang, hamba-hamba Tuhan pun banyak. Pendeta, dia mau jadi pendeta, motivasinya uang. Pendeta ini yang enak sekali seminggunya bekerja, tapi uangnya jelas katanya kan. Ada itu saudara. Kalau perusahaan tiap hari ya, bekerja pun 2 jam katanya, pulang lagi. Udah uangnya banyak, penghormatannya luar biasa, aman, Pak Pendeta, ya, dipasang nabi. Janganlah uang-uang melulu yang kita pikirkan. Jangan kita ukur pekerjaan Tuhan dengan uang. Kalau nanti tiba-tiba ada orang yang menyumbangkan sesuatu ke gereja ini, kita kan nggak tahu. Udah hilang laptop kita, ada orang menyumbangkan laptop, ya. Lalu ada orang yang mencibir, wah mau kali kau, ya kan? Jangan dikurangkan uang. Saya ceritakan kepada bapak sintua kita pada saat kami kunjungan. Inak sintua kita mah, inak sintua pindah. Kemarin saya dihubungi di WA, dia bilang, sebenarnya sebelum pindah dari Batam sudah berjanji dalam hatinya, imannya akan membuat salib di gereja itu. Lalu saya dihubungi, saya katakan, boy menang, ubah tanya, cari perbalas-balasan di WA. Enggak aman, saya berjanji dan harus saya yang melaksanakan itu.
Iya, nah saya buat pun, saya bilang beberapa kali saja. Singkat cerita ditransfer sama saya 1 juta. Saya transfer balik, kalau saya nggak salingan saya transfer balik, apa ini nanti? Nah tersinggung lama, bukan masalah tersinggung. Terakhir datang istri, ya udahlah mintalah kalau memang terbuka hatinya. Lalu besoknya saya belanjakan papan, saya pergi ke tempat ketam, saya ketamkan itu, saya beli cat pernis, saya beli amplas, semua saya kerjakan. Jadi nah kerja sendiri loh. Dosen dia lebih kurang 200.000 biaya material. Kalau tenaga nggak mungkin saya hitung sama Tuhan kan gitu. Lalu kami beli lampunya, itu sudah ada, kita buat double tip semua. Mau buat lampu-lampu sudah kami beli, tapi kurang panjang. Udahlah, nanti mungkin tak menyambut Natal misalnya kita buat itu makin lampu, pikir saya kan, karena nggak lama lagi juga. Karena masih ada sisa uang sekitar lebih kurang 800. Ketika sudah kita gantung, saya kirim fotonya sama Minang itu, puji Tuhan lain dia bilang. Ketika sudah ada salib ini, saya melihat aura gereja ini, karisma gereja ini. Jadi seperti ada bertambah, saya bilang. Oh iya, puji Tuhan lah. Maksud tu dia jolo-jolo rolo inangi berminggu museum. Ni tahu mah. Ale mau tumpar julu pe. Tuh makan masalah. Ni tahu masih bikin jemaat. Bahwasanya ada sumbangsi yang diberikan oleh Nabi. Jadi bukan kita yang meminta atau mengharapkan, itu bukan. Saya sangat respect kalau ada jemaat yang memberikan ide-ide begini. Inang itu berikan ide, dan bukan hanya ide, dia berikan idenya, dia berikan juga uangnya. Jadi luar biasa, puji Tuhan lah. Tapi kalau tidak bisa kita memberikan uang, memberikan ide pun bagi saya itu sudah luar biasa. Tetapi kalau boleh bersama-sama kita mengerjakan, bergandengan tangan. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi Allah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Artinya mulai hari ini cobalah bersama-sama kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kebaikan pelayanan, kemajuan pelayanan, itu adalah hal-hal yang dipikirkan oleh Allah. Tanpa mengurangi jatah kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kehidupan kita kah, kebutuhan kita kah yang hal-hal yang kita pikirkan. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, jangan jadi tidak ada ruang dalam pikiran kita ini untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah tentang kebaikan, pelayanan-pelayanan kasih, pelayanan-pelayanan ibadah, jadwal-jadwal ibadah. Bolehlah kita juga memberikan pikiran kita kepada apa yang dipikirkan oleh Allah, supaya lewat itu Tuhan akan memberkati hidup kita, menambah-nambahkan berkatnya bagi hidup kita. Jangan kita menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Batu sandungan itu berbicara hambatan. Orang terhambat karena hidup kita. Kira-kira betapa berdosanya kita kalau kita merenungkan itu. Orang tidak ibadah gara-gara hidup kita. Betapa berdosanya kita sebenarnya. Jangan kau jadi hambatan, tetapi engkau harus menjadi saluran. Saluran berkah yang akan mengajak orang, yang akan terus tidak akan bosan-bosannya untuk mengajak orang lain, merangkul orang lain kepada Tuhan supaya semakin dekat, supaya dia semakin membawa hidupnya kepada Tuhan. Ini yang mau kita renungkan dan harus kita kerjakan supaya Tuhan berkenan atas hidup. Kalau seorang Petrus ditegur Tuhan dengan kata-kata yang pedas, tetapi Tuhan melakukan itu
karena kasihnya yang begitu besar. Jadi molodong hata ni pedita agak keras. Amin, karena itu katakan dalam hatimu alana holong doa di pedita ya. Saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya Yesus tidak menginginkan Petrus itu supaya binasa. Dia tegur itu seturut dengan tingkat kesalahannya. Kalau semakin besar kesalahannya, maka kata-kata yang akan dikatakan pun semakin keras. Itu sesuatu yang sangat wajar. Holong nadi di bayi-bayi sipin. Asa unang gampang-gampang benok ke depan. Alai manat mah, apalagi seorang hamba Tuhan, seorang murid Tuhan, seorang rasul, perlu kita berhati-hati, perlu kita saudaraku lambat untuk berkata-kata, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Lewat itu Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.